Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan memberikan sharing lagi, karena sudah lama ya, udah kira-kira 2 bulanan saya nggak upload video karena memang saya sangat tepar, atau nama lainnya kalau orang hamil itu KO. Oke, jadi alhamdulillah sekarang ini saya bisa membuat video lagi, dan sekali ini saya mau sharing terkait kehamilan saya selama trimester pertama, karena pada hari ini sudah memasuki usia 3 minggu 3 bulan atau 13 minggu seperti itu, jadi 3 bulan lebih ya. Nah, jadi karena kelanjutan dari video saya yang kemarin, apakah endometriosis bisa hamil atau tidak. Nah, alhamdulillah atas kuasa Allah, dan mungkin memang ini rezeki bagi saya dan suami saya. Kelanjutan dari hasil tes positif sama kemarin itu membuahkan hasil, yaitu saya hamil atau bergaris 2 seperti itu ya. Nah, jadi pada awalnya dulu itu saya setelah tahu garis 2 itu saya langsung cek ke dokter kandungan. Di dokter kandungan itu dilihat, karena kan harus memastikan ya apakah letak kandungan kita itu berada di dalam rahim atau di luar rahim. Soalnya kalau di luar rahim itu kan akan berakibat buruk, jadi berdampak buruk bagi ibu maupun untuk kelangsungan ke depan. Itu memang bayinya itu nggak bisa berkembang seperti itu, jadi harus dikurat atau gimana ya, seperti itu. Jadi saat itu memang pertama kali kan saya datang ke dokter kandungan untuk cek yang pertama kali, itu memastikan, dan alhamdulillah kantong rahimnya itu udah kelihatan berada di dalam kandungan. Nah, dulu itu waktu di USG pakai di perut itu belum bisa kedetek karena memang kan masih kecil ya kan, jadi lewat intravaginal seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah itu dikasih obat penguat kandungan, karena saya ada gejala atau ada kista endometriosisnya, jadi kan memang kata dokternya itu rawan. Dikasih penguat kandungan itu mereknya Dupaston kalau nggak salah, itu mahal ya, jadi satu biji itu kayak 20 ribuan. Kemudian dikasih asam folat vitamin yang bisa Polavin yang 1000 mikrogram. Terus saya juga minum susu Prenagen terus. Kalau dulu waktu untuk promil kan yang Prenagen Essensis kalau nggak salah ya. Terus setelah tahu saya hamil, saya ganti yang Emesis yang untuk ibu hamil trimester pertama. Oke, nah setelah itu, hari-harinya gimana sih saat saya hamil trimester pertama itu? Jadi mulai saya tahu hamil itu memang kondisi tubuh saya itu sangat lemah. Gimana ya, karena kan memang aslinya saya sebelum hamil pun memang sering sakit-sakitan, tapi sakitnya itu nggak separah ini. Soalnya misal kalau saya dulu kan saya kerja atau dari kuliah, itu pun memang kalau ada praktikum yang melelahkan, banyak berdiri atau banyak lari-lari gitu tuh, saya sering ngos-ngosan, terus kayak nggak kuatan gitu loh, lemes gitu. Nah, tapi semenjak hamil ini itu mualnya itu minta ampun. Jadi kalau pusingnya nggak ada, cuman kayak bau-bauan, misalnya bau lebih parahnya itu bau bumbu dapur, misal kayak bau merah, bawang putih, ataupun orang masak. Misalkan ada tetangga nih yang mau masak atau nasi sayur gitu tuh, saya sudah kayak geliangan dulu atau memacu untuk mual gitu. Nah, itu berlangsung ya ini sampai sekarang masih. Kemudian kalau mau bau yang kotor, terus dulu awal-awal itu memang saya pernah benci sama suami. Jadi kayak lihat suami pulang kerja gitu kayak benci, apalagi kalau bau keringatnya gitu benci. Tapi itu cuman berlangsung 1 bulanan sih, habis itu malah semakin pengen lengket sama suami kayak gitu. Jadi harus sering dipeluk sama suami gitu. Oke. Kemudian nah, karena saya kan mual muntahnya tuh hebat, jadi setiap bau-bau itu mual muntah, sampai saya itu nggak bisa membau nasi. Jadi
Nasi itu kan kalau di Indonesia makanan pokok, apalagi kalau kita hamil itu kan memang harus asupan gizinya kan banyak. Nah itu saya nggak bisa makan nasi, jadi sama sekali nggak bisa makan nasi. Saya ganti makan cuman sama kayak ubi jala rebus, kentang rebus, telur rebus, dan itu tuh cuman sehari kadang cuma dua buah kayak gitu, sama susu sama. Tapi kalau susu sama yang vitamin itu terus saya minum. Nah, dan saya ini yang paling bisa masuk itu ini, mungkin karena untuk meredakan mualnya, jadi saya itu selalu konsumsi buah. Jadi di kulkas itu selalu ada stok buah, khususnya buah semangka, karena dia berair dan segar kan di sini, jadi nggak memacu untuk mual. Jadi ya saya selalu bilang ke suami untuk membelikan buah kayak semangka, melon pun itu tuh nggak bisa, melon juga muntah. Terus mangga yang muda itu dulu awal, cuman sekarang yang ya harus yang sudah kuning gitu. Terus pir, pokok yang seger seperti itu. Nah karena itu kan udah berlangsung selama hampir 2 bulan, jadi saya itu full nggak bisa makan nasi, makannya cuma buah, rebus-rebusan, sama kayak kalau ada roti gitu, cuman masuknya juga sedikit. Nah itu membuat badan saya itu BB-nya loss. Jadi awalnya dulu setelah nikah itu pernah 47, terus turun 45, dan terakhir itu sampai 42 kilo nggak ada, jadi 41,5an gitu. Nah jadi badan saya tuh kayak kurus kering gitu kan. Saya juga takut apakah nanti kalau saya gini terus nanti kondisi anaknya atau janinnya gimana gitu kan, asupan nutrisinya nggak tercukupi gitu. Sampai akhirnya saya sudah masuk ke bulan kedua atau ketiga itu, saya karena mualnya hebat itu kan nggak minum obat anti mual, karena saya selama hamil itu nggak berani minum obat apapun kecuali suplemen yang dari dokter. Terus saya periksain ke dokter kandungan. Nah, di sana sekalian USG ini sudah dilihatkan, jadi di situ alhamdulillah janinnya udah terbentuk, terus sudah ada detak jantungnya. Nah di situ tuh perasaan kayak mau nangis gitu, soalnya kan gimana ya, nggak tahu sih, setelah hamil tuh kayak perasaan sensitif begini aja mau nangis gitu. Apalagi kan kalau saya hamil di sini itu sendirian, jadi di rumah ini cuman saya sama suami. Kalau ada apa-apa itu nggak ada yang nolongin gitu. Ya makan seadanya, kalau sampai pulang kerja disuruh beliin kalau mau beliin loh ya gitu. Nah terus itu dilihatin kayak detak jantungnya gitu, terus sudah bisa kayak dia tuh gerak-gerak kakinya gitu. Terus sangat membuat saya kayak oh alhamdulillah, terus kayak merasa bersalah gitu loh, kayak oh, ada janinnya di perutku tapi kok aku nggak bisa memaksimalkan nutrisi untuknya. Nah, tapi sama dokternya itu dibilangi kalau misal memang nggak apa-apa mbak, kalau memang masih trimester awal, misal 20 minggu awal kehamilan itu memang kebanyakan orang-orang mengeluh mual, muntah gitu, dan nggak bisa makan nasi, terus disuruh ganti yang rebus-rebus. Nah saya sudah makan itu, tetapi bagaimana, apakah ini tidak bahaya? Terus kata dokternya ini nih nggak apa-apa mbak kayak gitu. Jadi ya semasuknya, tapi kan kalau memang semasuknya, sedangkan nutrisi janin itu kan dia nyerap dari tubuh saya. Kalau sayanya lemes, saya nganu kan jadi kayak gak masuk akal gitu loh. Nah akhirnya itu saya dikasih obat mual muntah. Jadi setelah dapat obat mual muntah itu ya itu harganya juga mahal banget. Bos itu hampir 1 juta untuk obat mualnya. Tapi alhamdulillah sih sudah minum itu bisa perlahan makan nasi, cuman 2 sendok tapi waktu itu. Nah setelah itu karena saya kan orangnya parno, jadi kalau mau minum obat ya itu gimana ya, takut gitu loh, soalnya nanti ngaruh ke efek ke janinnya. Akhirnya saya berhenti. Jadi kalau sekarang mual muntah gitu saya antisipasi dengan minum air hangat atau kayak ngemut permen, dari permen yang kayak relaksakis gitu kan, yang mendinginkan tenggorokan biar muntah mualnya itu tereduksi seperti itu. Nah itu terus ada lagi experience yang kemarin itu memang cukup, saya sampai kayak mau nggak tahu lah ya, memang saya tuh orangnya parnoan. Jadi kan kemarin saat saya mual muntah itu sering sekali kayak pingsan. Misalkan kan saya masak sendiri,
Nah masak itu kan perlu kayak motong-motong buah, motong sayur, terus goseng itu ya. Nah itu tiba-tiba tuh badan saya tuh keringet dingin, terus tiba-tiba kayak sesek, terus kayak gelap gitu, mau pingsan gitu. Nah itu awal kejadian itu ya mulai masuk ke dua saat saya mulai muntah-muntah mual itu. Dan itu kejadian itu udah beberapa kali yang di rumah saya ini loh ya, sampai akhirnya saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya biar di sana dirawat. Kayak akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya. Nah di sana itu cuman 2 minggu. Nah di minggu pertama ini malah di sana ada cobaan lagi di mana saya drop. Nah dropnya ini karena mungkin kan rumah asli saya itu kan di kabupatennya dingin gitu loh suhunya, sedangkan saya ini di kota sama suami sini kan menetapnya di kota yang cukup panas sebenarnya. Di sana itu tuh selalu dingin. Nah mungkin dan di sana juga waktu itu flu, batuk itu sedang innya. Nah, pas saya datang tiba-tiba ketularan ibu saya. Jadi habis datang itu saya langsung panas menggigil sampai sesek, gak bisa napas, terus di tenggorokan itu serak banget gitu, kayak eri. Akhirnya tuh saya kan juga gak berani minum obat sama sekali, jadi cuma digelender sama air kelapa. Nah pernah sampai jadi tangis-tangisan orang tua, soalnya banyak orang-orang sekitar rumah itu yang meninggal, jadi parno gitu. Nah akhirnya dibawa ke bidan. Nah di bidan itu akhirnya dikasih kayak obat paracetamol sama untuk pereda batuknya, gigi yang aman untuk ibu hamil. Nah setelah pulang dari bidan itu saya kan minum, dan minum itu memang nggak bisa terminum, jadi kayak responnya itu langsung muntah. Jadi ya nggak ada efeknya, cuman yang bisa masuk itu yang paracetamol. Itu pun saya nggak berani makan 1 tablet, cuman separuhnya aja tuh. Tapi alhamdulillah setelah ya mungkin memang waktu itu kan masa inkubasinya ya, jadi kayak inflamasi di tubuh saya itu tinggi, suhunya tinggi, jadi ya itu sampai kayak mau itu rasanya. Terus akhirnya sama bidannya juga disuruh itu cek lab ke puskesmas. Nah dia cek lab ke puskesmas untuk melihat apakah HB-nya normal kayak gitu kan. Nah sudah kan, setelah dari bidan itu minum yang paracetamol cuman separuh itu setiap hari, cuman berlangsung 2 hari lah. Alhamdulillah udah mulai turun dan saya di sana itu bisa makan nasi yang lebih banyak. Oke, setelah itu agak baikan, akhirnya saya diantar ibu saya untuk cek lab darah ke puskesmas. Nah di sana itu juga gitu, padahal kan cuman diambil kayak 1 sepet gitu, mungkin 10 mili ya. Nah itu pun juga saya pingsan di sana, nggak tahu ya, memang saya tuh tiba-tiba sering pingsan, dan pingsannya tuh nggak bisa dideteksi gitu loh. Jadi kalau mau diantisipasi tuh nggak bisa, tiba-tiba kayak saya berdiri terus keringet dingin, getar, terus gelap gitu tuh nggak bisa diantisipasi. Jadi harus segera dikasih air minum manis atau tiduran. Di sana itu mau cek lab malah pingsan. Tapi ya alhamdulillah ada yang nganterin. Terus sama bidannya kasih lihat kalau HB-nya itu normal. Cuman waktu itu tekanan darahnya itu memang rendah, 90 aja tekanan darahnya. Habis itu setelah di rumah selama 2 minggu lumayan makan ya, karena di rumah itu memang ibu saya kan kayak penerima catering gitu. Jadi kalau di sana itu makanan itu selalu ada, soalnya ada pesanan gitu. Tapi di sana pun saya juga makannya ya sehari sekali, cuma 5 sendok. Tapi ngemilnya sih ya kerupuk, peyek, terus buah gitu. Tinggal metik. Kalau di sana mah buah nggak kayak di sini beli mahal-mahal gitu. Nah terus akhirnya ya suami saya kan LDR tuh. Nah suami saya itu nggak mau kalau LDR, jadi ya kasihan karena di rumah itu sendiri. Akhirnya saya dijemput, jadi cuma di rumah itu selama 2 minggu. Dan sekarang ini saya sudah menetap lagi di rumah saya yang di kota yang panas itu. Nah, bisa sampai di sini kan sudah masuk 3 bulan jalan. Nah, kemarin itu barusan saya cek lagi ke dokter kandungan. Nah, di dokter kandungan ini dilihat, alhamdulillah yang dokter kandungan ini yang pertama kali yang menyarankan saya promil. Jadi orangnya enak banget jelasin setiap USG itu, dijelasin apa ukuran, kan sudah kebentuk ya, alhamdulillah kayak
tempurung kepala, terus berapa diameternya, lingkar perutnya apakah normal, terus tangan kakinya bentuk sempurna apa enggak, terus kayak detak jantungnya bagaimana, apakah memasuki range gitu. Nah, alhamdulillah sudah. Nah, terus di foto tuh kayak 4D gitu kan. Nah, alhamdulillah sudah mulai kebentuk, cuman ya katanya masih calon, jadi harus itu. Nah, terus saya saat periksa itu kan bilang sama dokternya, dok, kenapa ya kok saya terus-terusan badan ini tuh, kan seharusnya udah masuk trimester 2 itu berkurang keluhannya gitu lah. Saya mualnya itu mual muntahnya itu masih, cuman nggak terlalu mual kayak dulu, tapi muntah itu masih, dan sekarang itu sering pingsan gitu. Kayak kemarin itu setelah saya sampai di sini itu kan belanja ke pasar ya, untung ada adik saya yang nganterin. Itu pun juga gitu, di pasar itu saya pingsan, padahal awalnya itu saya nggak apa-apa, kayak fit aja waktu beli sayur buat masak gitu kan. Terus akhirnya saya beli jalan dikit itu pingsan, dan akhirnya muntah-muntah di depan pasar dan banyak bendil gitu kan. Jadi kayak ya Allah, gini banget sih, kayak ringkih banget itu. Terus kata dokternya itu takutnya nanti saya punya kayak penyakit lain gitu loh, jadi harus periksa ke spesialis penyakit dalam. Nah, itu kan saya agak down juga sih, waduh kok penyakit dalam. Memang aku sih, saya tuh dari dulu memang pengen periksa lengkap sih, cuman kalau di situ kan memang harus mahal gitu ya, biayanya mungkin lebih mahal, dan juga saya itu takut kalau misal tahu penyakit saya tuh ada gitu, takutnya itu katanya jantung ya. Memang saya dari kecil itu kan memang gampang lemesan gitu, dan gampang kaget gitu, keringat dingin tangan, tapi ini keturunan, cuman ya itu suruh memastikan. Nah, terus ya sampai sekarang saya belum periksa, soalnya takut, saya nggak tahu lagi ya. Nah, terus yang satu lagi, saat waktu USG kemarin itu dilihatin, ternyata posisi plasentanya itu previa atau yang menutupi jalan lahir. Jadi waktu di USG itu janinnya itu sulit dilihat karena di rahim itu ada lubang jalan keluar untuk melahirkan itu tertutup, jadi plasentannya itu tumbuhnya di situ gitu sih ya. Itu saya baca-baca sih kayak ngeri, cuman ya minggu awal ya, semoga aja dengan saya aktivitas kayak katanya kalau kita sujud terus ngepel dengan cara yang merangkak itu bisa memposisikan plasentannya itu bisa geser ya, semoga aja. Terus sama dokternya yaitu lagi dijalankan untuk nggak boleh capek karena memang badannya kecil, badan saya kan kecil ya, sama aktivitas yang agak berat itu dikurangi, terus sama itu periksa. Oke, itu aja sih. Nah, semoga sharing saya kali ini cukup memberikan gambaran buat ibu-ibu semua yang sedang mengalami perjuangan hamil. Jadi kalau misal hamilnya itu nggak bisa ngebuh kayak teman-teman saya atau orang lain itu kan kayak, wah dia hamil tapi kok masih bisa kerja, masih bisa makan ini itu, terus happy terus. Nah, tapi kok saya kebalikan. Memang saya pernah sempat blaming sampai awal-awal itu tiap malam itu saya nangis karena lebih hormon stresnya itu lebih, apa-apa itu saya pikir, terus takut, khawatir, terus apa-apa nggak bisa makan, apalagi kan jauh dari orang tua sendiri kan. Jadi kalau mau minta tolong ke mertua atau ke tetangga apalagi kan yang sungkan kalau nggak sama suami gitu. Jadi ya memang benar-benar ekstra, apalagi diuji penyakit gitu kan, harus ekstra sabar dan harus ikhlas karena bagaimanapun banyak orang di luar sana itu yang sudah menikah bertahun-tahun lamanya belum dikasih momongan, dan alhamdulillah sih kemarin itu dikasih tahu sama dokternya, walaupun mbaknya itu punya kista endometriosis bisa hamil gitu. Saya mau nangis lagi ya, seperti itu sih. Jadi harus lebih bersyukur, terus sabar sih, nggak apa-apa walaupun hamil kayak sakit-sakitan, terus kehilangan pekerjaan karena kan nggak bisa bekerja. Ya semoga dengan ini rezeki dari Allah, semoga rezekinya bisa datang di jalan lain. Untuk yang masalah ekonomi ya semangat. Oke. Nanti kalau anak lahir insya Allah ada jalan rezeki lagi. Oke. Sekali lagi semangat dan tetap
sabar, ikhlas, ridho sama Allah untuk ibu-ibu semua yang sedang hamil, khususnya terima sesuatu yang gejalanya mual muntah hebat seperti saya, bahkan pingsan. Semoga kehamilannya, baik kehamilan saya maupun Anda semua, diberikan kesehatan ibu dan janinnya dan perkembangan organnya bisa lengkap dan sesuai dengan umur kehamilannya, serta nanti sampai saat melahirkan diberi kemudahan seperti itu. Nah, oke, sekian dulu, semoga bermanfaat sharing ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.